Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak dalam ibadah minggu hari ini yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki hari Minggu kelima sesudah Paskah. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta James Eri Manahampi sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan selain hanya ucapan syukur karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Penyertaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan manusia dari dahulu hingga saat ini masih terus terjadi. Sungguh kami mensyukuri akan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib, sekalipun dengan akal pikiran kami yang terbatas, seringkali masih memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami ya Bapa Maha Kasih untuk selalu menyadari akan kekuasaan-Mu. Hari ini kita akan bersama-sama merenungi tema Allah berkenan memakai setiap hamba-Nya yang rendah hati. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ayub 22 ayat 29 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat terkasih, mari berdoa kepada Allah. Maha besar Engkau ya Allah Bapa, Tuhan dan penebus kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Kebangkitan Yesus merupakan pertanda bahwa apa yang kami imani selama ini adalah sesuatu yang nyata dan patut kami syukuri. Engkau sangat mengasihi kami umat ciptaan-Mu, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi-Mu, yang terbukti dari ketidaksetiaan kami. Tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan tercelah yang tidak terhitung berapa kali kami sudah lakukan. Saat ini kami mengaku bersalah dan memohon ampunan-Mu bagi kami, serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami mampu dapat hidup sesuai apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit, Allah pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena ketika kami sampai di minggu keempat sesudah Paskah, walaupun kami berada di rumah masing-masing, kami tetap setia untuk kami berada di dalam persekutuan bersama denganmu. Itu semua adalah anugerah karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami,
Sehingga melalui sapaan firman ini, kembali kami masing-masing diingatkan, dikuatkan, dihiburkan, bahkan dimampukan untuk kami mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Inilah 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami telah menjadikan raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipikul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama sampah. Saya ulang, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silahkan duduk. Jemaat Tuhan, apa kabar? Kita pasti katakan bersyukur. Kita tidak memakai istilah luar biasa. Kalau luar biasa memang sudah luar biasa dari dulu. Kita biasanya pakai istilah itu. Kita pakai bersyukur. Pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Sebagai orang percaya, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih, adik-adik terkasih. Karena dalam ibadah ini, kita dalam ibadah umum semua unsur yang masuk. Ada PA, ada PT, ada GP, PKP, dan lain-lain. Karena kalau kita beda-bedakan, maka dalam rumah biasanya kalau cuma 1-2 orang yang PA,
rasanya kok kenapa kita sedikit sekali. Lama-lama kita bilang mari kita panggil kiri kanan, lama-lama lagi akhirnya kita menjadi lagi sekolah minggu. Nah, itulah yang saya mau katakan. Mari kita berkumpul selaku bapak, ibu, anak, cucu, opa, oma, eyang, dan seterusnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa berbicara penginjilan, ibu, bapak, saudara-saudara, bukan yang kita bayangkan ketika saat ini. Datang adakan pengkhotbah, bangunan rohani, penyembuhan ilahi, dan seterusnya. Zaman dahulu tidak. Kenapa saya katakan tidak? Bahwa sejak ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, taruh kita katakan Yesus umur 37 tahun. Nah, kitab Korintus ditulis kurang lebih 55 sampai tahun 65. Nah, kurun waktu 55 kita kurangin dengan 37, maka ada sekitar 13-14 tahun sesudah kematian Kristus. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus bisa kita katakan bahwa ketika peristiwa Yesus, dia ada, dia sudah lahir, dan dia sudah memiliki tugas panggilan sebagai bagian daripada kekaisaran Romawi, atau dia menjadi bagian pejabat tentara Romawi. Dia masih bernama Saulus, saya kira kita pasti ingat. Nah, ketika dia menjadi Saulus, inilah yang kita masing-masing kita coba memahami. Bagaimana Paulus menggambarkan peristiwa yang ada di jemaat Korintus. Karena berbicara berdirinya jemaat Korintus, kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, di mana di situ ada Priscilla bersama-sama dengan Paulus, kemudian mereka membangun, jadilah satu jemaat di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang saya mau katakan zaman dahulu kala atau Yunani kuno, salah satu kota yang dikategorikan kota metropolis. Metropolis ada, kita katakan metropolitan. Metropolitan adalah kota di mana seluruh suku bangsa, latar belakang, pendidikan, strata ekonomi, kaya, miskin, semuanya menjadi satu. Sehingga kota metropolis pada zaman itu bisa dikatakan kota yang begitu sangat kaya terhadap berbagai macam suku bangsa tadi. Kaya terhadap seluruh kekayaan yang begitu luar biasa. Dan mereka juga pasti terjebak kaya dengan perbuatan-perbuatan amoral yang terjadi di sana sini. Nah, dari situlah kemudian kita bisa memahami bahwa bagaimana ketika perkembangan jemaat di Korintus setelah Paulus meninggalkan. Ketika ia harus pergi ke tempat yang lain, maka Paulus memiliki satu latar belakang yang menurut mereka ketika mereka mengetahuinya adalah latar belakang yang tidak baik. Memang benar dia dulu adalah penjabat, dia dulu adalah yang mengejar daripada orang-orang Kristen, atau kata Kristen dikatakan adalah pengikut Kristus. Dialah yang membunuh, dialah yang membakar gereja dan seterusnya. Tetapi dibalik daripada ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia berubah menjadi Paulus, maka dia benar-benar dengan sukacita dia mau melayani. Melayani di sini adalah dalam pengertian dia mau menyaksikan. Dia bersaksi tentang bagaimana pola kehidupan daripada Yesus Kristus. Sehingga ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, adik-adik yang terkasih, bahwa ketika kita melihat bahwa peristiwa apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya adalah benar-benar dengan kerendahan hati yang tulus. Sebagaimana tema kita pada hari ini adalah melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, kalau kita katakan secara umum, biasanya kita bilang ada salah satu pelayanan yang seutuhnya. Yang seutuhnya di sini adalah tidak setengah-tengah, tidak sepotong-sepotong, tetapi utuh. Utuh di sini kita tidak melihat segala sesuatu daripada sepotong-sepotong, tetapi kita melihatnya secara holistik atau kita katakan komprehensif. Bukan kita hanya melihat bagian-bagian atau kita melihat
lembaran demi lembaran, tetapi melihat secara seutuhnya. Dan kemudian rasa syukur ini adalah lahir dengan ketulusan, lahir dengan keikhlasan. Syukur di dalamnya adalah mau mengatakan kepada kita melakukan segala sesuatu pelayanan, tidak melihat apa motivasinya, apa imbalannya, tetapi yang benar-benar lahir dari hati sanubari terdalam, yang di dalamnya bahwa kita tidak menuntut. Kita tidak mau memikirkan bahwa kita akan memperoleh ini, memperoleh itu, atau hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi yang kita lakukan, yang kita percaya adalah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan kepadanya. Itulah kata inti bersyukur. Jadi melayani, melakukan segala sesuatu, meneladani akan apa yang diperbuat Yesus, yang kita lakukan tidak untuk diri kita, tetapi untuk hormat kemuliaan kepada Dia. Bertolak dari inilah Paulus mau menggambarkan posisi kehidupannya, bahwa latar belakang yang begitu suram, latar belakang yang dia harus berada di dalam proses pengadilan. Kita percaya, kita tahu pada akhirnya Paulus kemudian dijatuhkan hukuman mati. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, inilah tanda bahwa bagaimana ia mau mengatakan kepada kita bahwa proses melayani tadi, proses memberitakan Injil tadi tidak segampang yang kita pikirkan. Ketika jemaat Paulus, jemaat di Korintus tadi, mereka juga diperhadapkan oleh salah seorang rasul, salah seorang yang dikenal dengan nama Apolos. Maka terjadilah pembandingan. Inilah Apolos, inilah Paulus, dan seterusnya. Tapi kita lihat langkah yang Paulus mau nyatakan, bahwa dia tidak menyingkirkan Apolos, dan dia juga tidak mau menyalahkan kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi dia mau mengatakan, mari kita belajar, mari kita menghayati apa arti melayani tadi. Paulus juga dengan tegas mau mengatakan dia mengalami berbagai macam penekanan. Bahkan dikatakan lagi, kita ibaratnya seperti kotoran dari manapun. Saudara-saudara, ini adalah satu ungkapan yang luar biasa, sangat rendahnya. Inilah yang mau menuntut kepada kita berada di dalam kerendahan hati kita. Kita tidak mau mengatakan bahwa kitalah yang lebih, kitalah yang di atas segala-galanya. Memang kita memiliki segala sesuatu, mungkin kita memiliki pengetahuan, kita memiliki pemahaman. Tapi dari ayat yang pertama dikatakan di situ, jangan kita melihat hal-hal yang hanya tertulis. Ada yang saya baru beberapa waktu yang lalu membuat satu ungkapan atau memposting satu ungkapan di situ yang mau mengatakan bahwa orang pintar adalah terlalu banyak mau mengkritisi, mau mengkritik. Orang yang bijak adalah apa yang ada di dalam satu ungkapan, itulah yang diterjemahkan, itulah yang dilakukan, itulah yang ditindaklanjuti. Itulah orang yang berhikmat. Jadi hikmat adalah sesuatu di dalamnya kita melakukan. Enggak omdo itu apa sih? Omong doang. Ada yang lagi bilang NATO Pak Pendeta, no action talk only. Ada lagi yang mau bilang, kalau cuma ngomong mah gampang. Kita terlalu banyak ngomong. Kita kurang mau mengatakan, Tuhan ngomonglah, bicaralah kepada saya. Itu pernah diungkapkan oleh Yeremia. Ketika ia dipanggil oleh Tuhan, yang dia mau katakan, Tuhan, berbicaralah, saya mau dengar. Zaman kita sekarang ini kita terlalu banyak berbicara. Bicara kepada Tuhan yang pada akhirnya kita sendiri yang mau mengatur Tuhan. Nah, bertolak dari peristiwa inilah di mana adalah sejarah gereja, mula-mula perkembangan gereja yang di dalamnya ibu bapak sudah mulai ada bibit-bibit yang dari dalam dan juga ada bibit-bibit dari luar. Artinya gereja selamanya diperhadapkan dengan dua kondisi, eksternal dan internal. Yang internal ialah diri kita sendiri. Diri kita ini siapa? Kita yang kita merasa kalau di GPB kita mengenal ada istilah majelis jemaat, ada istilah presbiteral, dan juga ada jemaat. Dua hal, dua komponen ini, bahwa di dalamnya kita saling satu dengan yang lain.
yang hanya mau mementingkan kepentingan dirinya ketimbang mementingkan apa sih yang menjadi pelayanan itu. Pelayanan yang kita katakan berasal, kalau kita lihat, kata yang sangat sederhana. Pelayan adalah memiliki seorang tuan. Pelayan adalah hamba. Pelayan bukan Tuhan, bukan tuan. Ibu bapak, ketika kita berbalik, kita menjadi tuan-tuan di sini, maka kitalah yang mau mengatakan hanya mengandalkan diri kemampuan kita. Kita lupa, kita apa sih? Kita hanya dibayar hanya bagian yang sangat kecil di mata Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Kita adalah bagaikan seperti debu. Ingat, memang kita diciptakan dari debu. Kita bukan adalah yang menciptakan, menghadirkan diri kita. Memang kita bisa berhasil, memang bisa kita sukses. Tetapi dalam keberhasilan dan kesuksesan kita, ada campur tangan dan kuasa Tuhan. Jika kita berada di dalam kegagalan, kita berada di dalam kekecewaan, mari kita bertanya, sampai di manakah kesempatan yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita manfaatkan kesempatan ini dengan maksimal dan yang terbaik? Jujur. Jangan ketika kita berada di dalam penderitaan, berada di dalam kekecewaan, baru kita menyalahkan Tuhan. Seringkali manusia terjebak mau menyalahkan Tuhan. Seringkali kita mau mengatakan bahwa peristiwa corona ini adalah karena Tuhan. Tidak, ibu bapak, saudara-saudara. Yang saya harus mau garis bawahi, peristiwa yang membabah seluruh dunia ini, memang ada campur tangan dan kuasa Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena saya mau katakan, si pencipta, taruhlah kalau kita katakan bahwa ini adalah satu peristiwa rekayasa. Ini adalah satu peristiwa status strategi, ekonomi, politik, dan seterusnya. Tetapi yang kita harus garis bawahi, yang menemukan pun itu adalah pasti manusia. Manusia dikaruniakan akal, dikaruniakan otak pikiran oleh Tuhan Allah. Ketika akal otak yang dia yang diberikan kepadanya, kemudian dia memanipulasikan, dia menyalahgunakannya. Apakah itu persoalan Tuhan? Saya kira tidak. Adalah kembali itu adalah persoalan individual daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, zaman sekarang kita juga diperhadapkan dengan istilah-istilah. Sekarang di Amerika sudah ada istilah apa itu? Chip. Dari chip, kan Pak Chip itu ya, chips yang di dalamnya ada 666. Ada seorang presbiter bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa benarkah yang diciptakan di sana, yang kemudian dikenal dengan satu istilah undang-undang kesehatan yang digulirkan ketika zaman Obama menjadi presiden di Amerika, dan sekarang sudah mau diketok, sudah mau disetujui. Jika itu dilakukan, maka semua manusia memiliki chip yang tertanam. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, ini kan 666, angka 666 itu kan yang sudah diwahyukan di dalam kitab Wahyu. Benar. Saya mau bilang, siapa sih orang di Amerika itu yang mempunyai gagasan, yang mempunyai ide seperti ini? Itu pasti keturunan Yahudi. Dan kalau dia berbicara keturunan Yahudi, ya memanglah dia pasti antikristus. Yahudi tetap dan sampai sekarang adalah antikris. Di Wahyu juga adalah mau menggambarkan bahwa itu berbicara tentang antikristus. Jangan kita kemudian tafsir, oh sudah tergenapi. Siapa bilang ini genapi? Wahyu adalah menulis tentang bagaimana peristiwa kerajaan Romawi yang menindas. Karena zaman itu ketika dengan vulgar kita mau katakan Kaisar Romawi, pembesar Romawi begini dan begini, ditangkaplah kita, dipenjaralah kita. Zaman kita sekarang lagi ya salah sedikit kita ngomong tentang agama, dianggap kita menista agama. Apalagi dibandingkan yang berapa ratus ribu tahun yang lalu. Ibu bapak saudara-saudara, bahwa ketika ditulis di dalam Wahyu bahwa angka 666 itu adalah tradisi kebiasaan Yahudi, Yudaisme, yang mau menafsirkan ini dan itu. Dan ketika itu tertuang di dalam tradisi Yudaisme tadi, dan kemudian yang ada saat sekarang, dan kemudian kita tahu siapa sih yang memiliki kekuasaan di Amerika sana. Lepas tarik dia punya latar belakang, dia adalah keturunan Yahudi. Baik bicara ekonomi, bicara politik,
Dia memiliki kekuasaan. Jadi kalau dia bilang chips ini adalah 666, ya sah-sah saja dong. Terus jangan kemudian kita ditakut-takuti, wahyu begini-begini. Ya enggak lah ibu bapak, saudara-saudara. Mari kita mau berbicara bahwa apa yang digambarkan teknologi modern tadi adalah mau memberikan kepada kita sesuatu yang sangat mudah. Bahwa di dunia atau kurang lebih di Amerika, besok-besok sudah nggak perlu punya KTP, nggak perlu punya nomor-nomor rekening, nggak ada lagi itu. Yang ada sudah ada di tangan mereka. Begitu mereka mau bertransaksi, begitu mereka mau ini, begitu masuk di dalam scanning, udah keluar dia punya data. Ini loh dia, bla 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 bla. Jadi jika ada orang mati dibunuh di tengah jalan atau di hutan dimanapun, jenazahnya dibawa masuk saja, begitu di scan keluarlah data-datanya. Oh ini dia, itu dia, ini. Hanya dalam tempo berapa menit. Itulah yang mau dia buat oleh orang Amerika. Amerika juga sekarang belanja. Yang akan dibuat adalah bahwa besok dia tidak lagi ada uang dolar, uang kertas. Karena biaya untuk membuat satu mata uang, mencetak itu memakan biaya yang cukup besar. Kalau di Indonesia triliunan untuk kita mau mengganti mata uang yang kita miliki. Dari sekian tahun ke tahun, maka biaya memakan waktu triliun. Nah, ibu bapak saudara-saudara, dengan apa yang digambarkan di sini, bahwa mereka mau memanfaatkan teknologi ini di dalam kerangka itu. Nah, dari sinilah maka kemudian kita bisa mau melihat pelayanan yang rendah hati itu di mana. Bahwa memang kita punya akal, memang kita punya kemampuan. Tetapi mari kita mau mengatakan kita berhikmat. Mari kita membaca tulisan yang ada secara letterlek, yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman Tuhan, yang kita terjemahkan dengan tindakan kita. Melayani dengan rendah hati. Di sini adalah kita mau memakai akan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, melayani dengan rendah hati. Marilah kita bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki? Pertanyaan Tuhan, apa yang Engkau kehendaki melalui siapa? Ibu bapak seringkali kita bilang, jadi kita tunggu telepon dulu, WA, atau kita tunggu lagi SMS dari Tuhan Yesus baru kita baca. Oh iya, dia sudah. Enggak. Ingat khotbah di bukit, ingat ucapan bahagia. Berbahagialah orang ketika dia memberikan baju kepada orang yang tidak punya baju, karena dia memberikan kepadaku. Berbahagialah orang yang memberi makan kepada orang yang memerlukan makan, karena dia memberikan kepadaku. Memberikan tumpangan kepada orang yang memberikan tumpangan, ia memberikan kepadaku. Artinya adalah ketika kita memperlakukan terhadap sesama manusia, maka disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan dibalik dari perjumpaan dengan Tuhan, melakukannya dalam bentuk yang apa? Mari ibu bapak, kita sebagai gereja, secara khusus gereja Protestan Indonesia bagian Barat, punya tatanan, punya aturan-aturan. Mari kita bersetia, kita taat kepada asas di sini. Enggak dengan tiba-tiba meloncat, harus ini, harus itu, begini dan begitu. Enggak bisa. Kita memelihara tradisi gereja mula-mula sampai dengan saat sekarang. Banyak orang mengatakan di GBB lagunya ya itu. Ibu bapak kalau baca di Kidung Jemaat, atau dulu masih ada nyanyian rohani, ditulis lagu ini. Lagu ini karangan tahun 16, 1600, 1700 dan seterusnya. Kita masih pakai. Kenapa kita pakai? Karena inilah yang menjadi tradisi. Yang terus kita pelihara, bukan ini menjadi kemudian sesuatu menjadi berhala. Tidak. Karena dalam proses ini kita yakin Tuhan berproses dari waktu lepas waktu. Semuanya adalah tatanan, semuanya adalah berada di dalam keteraturan, ketertiban, semuanya adalah memikirkan jangka panjang. Ingat, saya selamanya ingatkan, ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan dunia, semuanya punya proses daripada jangka panjang. Nggak ada Tuhan membuat tiba-tiba. Coba kita bayangkan kalau mata kita di bawah dibikin. Kita jalan di debu. Sapu tangan berapa kilo yang kita sudah siapkan. Coba kalau hidung kita juga dibawa, kita tutup terus itu hidung. Coba telinga lubang hidung kita menghadap ke atas. Begitu hujan kita hormat terus karena kita tutup lubang hidung, jangan masuk air. Iya kan?
Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan melihat jangka panjang, tidak melihat saat ini. Jangan tiba-tiba ada corona maka begini dan begitu. Yang ada adalah ketakutan-ketakutan, yang adalah sebenarnya ketidakmauan kita, yang kita berlindung di balik peristiwa lepas peristiwa. Hadapi corona dengan pasti, hadapi pelayanan. Mari kita melayani dengan hati, melayani dengan penuh sungguh-sungguh dengan rasa syukur, di mana rasa syukur ini menghadirkan Allah. Apa yang menghadirkan dengan Allah? Damai sejahtera. Kita bisa bikin A, B, C, D, tetapi masih ada lagi orang yang ribut, masih ada lagi orang yang begini dan begitu dan begitu. Saya kira kita nggak menghadirkan damai sejahtera. Yang ada adalah pelayanan pribadi lepas pribadi. Tinggalkan itu ibu bapak, saudara-saudara. Jangan kita mencari kambing hitam, tetapi marilah kita bersama-sama untuk mau melihat bahwa kita sebagai pelayan saya mau katakan di sini, bukan hanya sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus kategorial. Semua kita adalah Paulus yang baru yang hadir di zaman modern ini. Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, hambatan, hinaan. Kita bagaikan, dikatakan ya, di sini Paulus bilang kotoran yang sangat jijik. Kita seperti itu dianggap oleh orang-orang lain. Nah, di balik kita sebagai kotoran tadi, masih ada yang mau bermegah diri, masih ada yang mau sombong, masih ada keangkuhan. Jawab masing-masing. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap dan sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena hanya kasih-Mu lah, maka kembali kami diingatkan peristiwa jemaat mula-mula, kurang lebih di tahun 55 sampai dengan tahun 60 Masehi, di mana peristiwa baru kurun waktu 14-15 tahun ketika Yesus mati di atas kayu salib. Gereja diperhadapkan dengan begitu banyaknya hambatan, begitu banyaknya tantangan.
baik persoalan di dalam jemaat itu sendiri secara internal maupun juga persoalan yang terjadi di tengah-tengah luar jemaat secara eksternal, sehingga di dalamnya ya Bapa, jemaat mengalami perpecahan. Peristiwa yang dialami jemaat Korintus juga seringkali menjadi bagian dalam peristiwa kehidupan bergereja pada masa kini. Oleh karena itu, mampukan kami, baik kami selaku pelaku-pelaku, kami selaku pejabat-pejabat gerejawi, untuk kami benar-benar menempatkan diri menjadi pelayan Tuhan. Benar-benar mau mengatakan melayani bukan dengan kekuatan, kemampuan, kesombongan, keangkuhan, tetapi melayani Tuhan adalah hanya untuk kemuliaan kepadamu. Dan di dalamnya itu kami bersyukur, karena Tuhan sudah memberikan teladan yang terbaik. Disitulah yang menuntut pada kami untuk kami tidak meminta motivasi dari perbuatan pelayanan kami. Kami tidak menuntut imbalan, tetapi kami benar-benar melayani bukan untuk sesama, tapi hanya melayani Tuhan. Ketika kami mengalami penghinaan, ketika kami mengalami berbagai macam cercaan, berbagai macam tantangan, bahkan kami juga mengalami fitnah, mampukan kami untuk kami membalasnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga ya Bapa, kami tidak berada di dalam perpecahan, karena kami tidak mementingkan kepentingan kami, tetapi yang kami pentingkan adalah kepentingan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sempurnakan perenungan kami, mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menerjemahkan lewat seluruh keberadaan hidup kami, baik kami selaku presbiter, kami selaku pengurus-pengurus ke-6 pelayanan kategorial, maupun kami selaku warga jemaat, komisi-komisi, bahkan badan pemeriksa perbendaharaan gereja. Kami bisa sehati sepikir bergandeng tangan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan melalui kebersamaan kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Kasih Setia Ciledug. Tuhan menyertai, memberkati. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di dalam menghadapi krisis persoalan dengan mewabahnya virus corona ini. Kiranya Tuhan jauhkan bangsa kami untuk kami berada di dalam perpecahan, ketika hanya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan diri sendiri, sehingga menghasilkan kegaduhan yang pada akhirnya terjadi kerusuhan. Mampukan pemerintah bangsa negara kami untuk mampu mengatasinya dengan baik, sehingga semuanya bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang membawa kami rakyat menjadi berada dalam penderitaan yang berkepanjangan. Tuhan mau memakai akan pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari presiden sampai dengan jajaran-jajaran yang terendah. Begitu juga TNI dan Polri, biarlah kiranya semuanya bersama-sama membangun kesatuan Indonesia. Begitu juga di sektor swasta, wira swasta. Ya Bapa Sorgawi, Kaulah sendiri yang memberikan yang terbaik, kemampuan yang terbaik, sehingga kami bisa keluar daripada peristiwa-peristiwa virus ini yang melemahkan kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Begitu juga pemimpin-pemimpin di tingkat dunia lainnya. Baiklah kiranya Tuhan, kami bisa bersama-sama membangun tatanan kehidupan global dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Jauhkan untuk kami berada di dalam peperangan-peperangan fisik yang pada akhirnya membuat korban-korban daripada peperangan itu. Tuhan menyertai pemerintahan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk gerejamu, teristimewa ketika kami menghadapi akan peristiwa ini. Mampukan gereja Tuhan untuk tetap setia bertahan. Karena kami percaya bahwa apa yang terjadi gereja mula-mula, persekutuan bukan dimulai ketika mereka berkumpul di dalam gedung-gedung gereja. Persekutuan gereja dimulai dari rumah tangga, dari keluarga-keluarga, di katakombe, atau di bawah-bawah kuburan, di mana di dalamnya ya Bapa, mereka saling membagi merenungkan firman-Mu. Di mana juga pada waktu itu mereka merobek-robek akan firman Tuhan Alkitab, kemudian lembar demi lembar dibagikan satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi penyebab daripada gerejamu tidak bisa berada dalam satu persekutuan.
Tetapi dengan cara seperti itu, gereja Tuhan mampu merambat sampai dengan akhir hari ini. Gereja Tuhan bertumbuh berkembang. Itulah kuasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah perkembangan gerejamu. Dengan demikian peristiwa corona tidak membuat gereja Tuhan menjadi lemah, tetapi gereja Tuhan mampu berdiri tegak, menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan. Oleh karena itu berikan kekuatan, kemampuan di dalam mengelola akan peristiwa corona ini dengan baik, tepat guna, tepat sasaran, sehingga gereja jemaat Tuhan tidak berada di dalam ketelantaran. Kami selaku warga jemaat, mampukan kami untuk kami tetap setia berada di dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, baik melalui ibadah hari Minggu, ibadah hari Rabu. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Berikan kekuatan, kemampuan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi yang kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 106 ayat 1 yang menyatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baiklah, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.